Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat untuk kita semua karena masih diberikan kesehatan ya, dan semoga selalu sehat dan juga selalu diberikan semangat untuk selalu belajar walaupun keadaan sedang masih dalam pandemi dan kita harus belajar di rumah dan juga melakukan banyak aktivitas di rumah, tapi kita harus tetap semangat, terutama kalau sebagai pelajar adalah tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk kali ini kembali lagi bersama Pak Yai, nanti kita akan belajar ya tentang matematika. Tentunya kita lanjutkan untuk masuk kepada materi turunan, yaitu turunan fungsi aljabar ya. Nah, kemudian kalau kita baru masuk ya, ini nanti seperti apa toh yang dimaksud dengan turunan fungsi itu. Nah, perhatikan di sini ketika nanti kita mempunyai fungsi fx ya sama dengan a x pangkat n ya. A sebagai konstanta ya, x sebagai variabel dan n-nya sebagai pangkat ya di sini. Nah, diperhatikan nanti turunan itu nanti bisa pakai ini ya. Nah, ini pakai lambang ini ya, turunan pertama, maksudnya turunan pertama x dari fx nya itu adalah, nah ini nanti a ya konstanta dikalikan dengan pangkat, nah ini a kali n x pangkat n-1. Nah ini terus setelah pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1 seperti itu. Nah ini ini maksudnya dy per dx ya di sini. Dy per dx sama dengan ya ini tadi a dikali n x pangkat n-1. Nah, sebagai contoh. Nah, ini misal kita punya fx sama dengan 3x kuadrat, maka f aksen x yang mungkin adalah, nah ini kita punya fx sama dengan 3x kuadrat, maka f aksen x sama dengan, nah ini 3 dikalikan 2, nah ini pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian x nya ini pangkatnya dikurangi 1, ini pangkat 2 kurangi 1 berarti pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 kan nggak perlu ditulis, kemudian konstantanya bisa kita kalikan menjadi 6x. Nah, seperti itu. Nah, itu setara yang paling sederhana itu. Kemudian beberapa bentuk yang lain ketika nanti kita menemukan, nah ini turunan yang bentuknya per kayak gini ya, 2 per x pangkat 3 ya di sini, x pangkat 3, tentukan turunannya ya, turunan pertamanya. Nah ini 2 per x pangkat 3. Nah, dalam turunan, nah ini yang harus dipegang nanti. Kalau sebelum kita melakukan proses turunan fungsi, kalau ada bentuk per kayak gini ya nanti, nah ini nanti kita harus naikkan dulu ke atas ya. Kalau kita naikkan berarti pangkatnya kita buat menjadi pangkat negatif di sini. Nah, ini yang pertama 2 per x pangkat 3, nah menjadi 2x pangkat min 3 di sini. Nah, hati-hati. Nah, ini harus dikatakan dulu ya, dikalikan di atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan proses turunan ya. Nah, itu seperti tadi 2 dikali, nah ini pangkatnya min 3 dikalikan ke depan sini ya. Terus x-nya pangkatnya dikurangi 1, dari min 3 kurangi 1. Kemudian konstanta bisa kita kalikan menjadi min 6. Ini kita operasikan min 3 min 1 berarti min 4. Kemudian nah ini bisa kita kembalikan lagi ya. Biasanya nanti kalau di pilihan ganda, kalau ada pangkat negatif kita harus kembalikan lagi ya menjadi pangkat positif. Maka kalau yang di atas pangkat negatif pindah ke bawah menjadi pangkat negatif atau menjadi seper ya ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti diperhatikan di sini. Bentuk yang selanjutnya. Nah, ini nanti
fungsi yang bentuknya itu akar seperti ini. Nah, nanti seperti apa? Sama, sebelum kita melakukan proses turunan, kita harus membuat variabelnya itu berpangkat sesuatu gitu ya. Kalau akar berarti nanti apa? 3 akar X, berarti akar itu adalah pangkat setengah, berarti 3 X pangkat setengah. Nah, kemudian kalau sudah bentuk pangkat, kita bisa melakukan proses turunan ya. Kita kalikan ke depan pangkatnya menjadi 3 dikali setengah. Nah, X-nya pangkatnya dikurangi setengah, jadi setengah dikurangi 1. Nah, nanti menjadi pangkat min setengah. Nah, ini kita bisa kalikan 3 dikali 1/2, berarti nanti 3/2. Kemudian seperti tadi, kalau kita menemukan pangkat negatif, untuk menjawab ini harus dibuat pangkat positif, berarti kita lempar ke bawah ya. Nah, maaf ini enggak ada negatifnya ya, ini positif 3/2 X akar. Nah, ini 3/2 akar X-nya itu. Nah, ini tidak ada negatifnya di sini karena ini positif ya. 3-nya positif, setengahnya juga positif, berarti hasilnya positif. Nah, ini tidak ada negatifnya. Nah, berarti kalau untuk mengoperasikannya, untuk menyederhanakannya, karena ini bentuk rasional ya, harus kita rasionalkan menjadi, nah ini kita kalikan sekawan. Sekawan dari X adalah X ya, X per X. Nah, kemudian kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, menjadi 3 akar X per 2 X. Nah, ini positif, maaf tadi salah input di sini. Nah, ini mulai dari ini tidak ada negatifnya karena di sini semuanya bilangan positif, maka hasilnya nanti juga positif. Nah, ini ingat itu yang tadi, kalau kita menemukan bentuk per sebelum kita melakukan turunan, kita harus membuatnya menjadi pangkat. Kalau per berarti pangkat negatif. Kalau kita menemukan bentuk akar, berarti kita harus mengubahnya menjadi bentuk pangkat juga, yaitu pangkat setengah di sini. Nah, ini. Kemudian baru yang tadi, kalau untuk menjawab, kalau bentuk pangkat negatif, kita harus mengembalikan lagi menjadi pangkat positif, tapi dia posisinya menjadi seper atau di bawah per ini. Nah, ini kita kalau ketemu pangkat setengah, berarti harus kita kembalikan lagi menjadi bentuk akar. Nah, ini kemudian kalau kita menemukan bentuk ini ya, per akar, berarti nanti kita bisa melakukan proses rasional. Nah, ini kita rasionalkan menjadi akar X per akar X. Nah, ini kemudian kita bisa kalikan akar X kali akar X adalah X. Kita ketemu jawabannya. Nah, itu untuk materi pembukaan. Kita masuk kepada materi turunan fungsi ya. Tentunya ini sangat mudah dan nanti kita perbanyak lagi untuk latihan soalnya. Nah, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.